Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Sebelum ibadah dimulai, majelis akan menyampaikan beberapa hal mengenai kegiatan gereja. 1. Rencana ibadah di gereja di masa normal baru. Kedua, penjaringan majelis, dan yang ketiga adalah tata cara berpersembahan. Ketiga hal tersebut dapat dibaca pada warta gereja yang dikirim melalui grup WA ke kelompok-kelompok dan di grup Mangkulo Gusti GKJ Ungaran. Demikian pengumuman dari majelis gereja. Terima kasih untuk perhatiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk di dalam ibadah, mari kita menciptakan saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita memulai ibadah minggu pagi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait yang pertama dan yang ketiga. Marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan dalam hati kita masing-masing demikian. Allah Sang Pemilik kehidupan adalah sumber pertolongan kita. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua, kini dan selamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam lingkaran liturgi gerejawi, hari Minggu ini kita telah memasuki Minggu Biasa ke-16. Tema ibadah hari Minggu ini adalah jati diri anak-anak Allah, dengan tujuan agar jemaat memiliki kekuatan iman untuk mempertahankan jati diri sebagai anak Allah, sekalipun menghadapi tantangan dan penderitaan.
Jemaat milik Tuhan, hukum Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 27. Demikian hukum Tuhan, yaitu hukum kasih bagi kita semua. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jemaat milik Tuhan, kita diajak kembali untuk mengingat hukum kasih yang sudah diajarkan dan diberikan Tuhan kepada kita. Kita menyadari kasih adalah jati diri setiap pengikut Kristus. Itulah identitas kita. Orang-orang akan mengenal diri kita sebagai pengikut Kristus bila dalam diri kita kasih itu hidup dan kita hidupi. Namun dalam praktek setiap hari, kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus tidak dapat menunjukkan jati diri atau identitas sebagai pengikut Kristus. Karena kasih kita tidak terlihat, karena kita tidak menyatakan kasih baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama. Ini yang sering kita lakukan, mengaku sebagai orang Kristen tapi tidak ada kasih di dalam kehidupan kita. Karena itulah, mari bila kita menyadari jati diri kita sering tidak kita tampakkan, kita datang kepadanya memohon pengampunan saat hening untuk kita. Tuhan Yesus, Bapa kami yang maha mulia dan maha baik, kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan kami betapa kami sering lalai menunjukkan jati diri kami sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus. Karena itulah kami datang kepadamu memohon pengampunan. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Demikian berita anugerah bagi kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh dan
Jemaat milik Tuhan, saat ini firman Allah akan dilayankan agar kita dapat membacanya dengan baik, benar, serta agar kita dapat sungguh-sungguh memahami maknanya. Marilah saat ini kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya agar Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur bila saat ini firman-Mu akan kami baca dan akan kami renungkan serta kami hayati. Kami memohon kepadamu ya Allah, sumber kehidupan kami, agar Roh-Mu yang kudus menaungi diri kami, mengurapi hati dan pikiran kami sedemikian rupa, sehingga hati dan pikiran kami terbuka dan kami mengerti akan firman-Mu. Karena itu ya Allah, nyatakanlah kuasa-Mu kepada kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dengan luar biasa. Berfirmanlah kepada kami Bapa, sebab kami siap menerimanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan bacaan leksionari yang kita gunakan, dasar khotbah pada minggu ini ada 4 bacaan yang harus kita lakukan. Bacaan yang pertama diambil dari Yesaya bab 44 ayat 6 sampai 8. Yesaya bab 44 ayat 6 sampai 8. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapa seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung, batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari Kitab Mazmur pasal 86 ayat 11 sampai 17. Mazmur pasal 86 ayat 11 sampai 17. Yang demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.
sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan engkau. Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Abba. Roh itu bersaksi bersama-sama dan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, ketika kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita selamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masing mengharapkan apa yang dilihatnya,
Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Matius pasal 12 ayat 24 sampai ayat 30, dilanjutkan ayat 36 sampai ayat 43. Kitab Injil Matius pasal 12 ayat 24 sampai ayat 30, dilanjutkan ayat 36 sampai ayat 43. Demikian bacaan Injil. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikannya." Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo,
Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat milik Tuhan, di daerah kutub baik utara maupun selatan, hidup sekelompok hewan yang senantiasa bergerombol, yaitu penguin. Ada yang istimewa pada hewan penguin ini, terutama pada kemampuannya mengenali pasangannya, anaknya, atau induknya di tengah kerumunan yang begitu banyak. Kita mengetahui hewan penguin itu adalah sejenis unggas, namun ia tidak bisa terbang. Ia bertelur dan hanya satu. Tugas mengerami telur diserahkan kepada pejantan. Selama 2 bulan ia akan terus ada di situ mengerami telurnya yang satu, dan ketika selesai anaknya menetas, si betina bergantian mengasuh anaknya. Dan ketika si betina menuju ke tempat pejantan yang mengerami ini, si betina tidak mengalami kesulitan mengenali pasangannya si pejantan. Di antara sekian banyak penguin yang ada, dengan mudah si betina menemukan pejantannya yang sedang mengerami telurnya. Begitu pula ketika sudah menetas, penguin kecil ini pun ditinggal oleh induknya pergi mencari makan. Dan biasanya anak-anak penguin ini pun hidup bersama bergerombol. Tetapi anehnya adalah baik pejantan dan betinanya ketika sampai ke tempat anak-anak mereka tidak mengalami kesulitan menemukan anaknya di antara sekian banyak penguin. Apa yang membuat mereka saling kenal? Ada ciri khas yang mereka miliki yang membuat mereka saling kenal. Ciri khasnya ada pada baunya, juga pada suara, karena mereka suka menyanyi. Mungkin kita pernah menonton film animasi Happy Feet. Nah, seperti itulah mereka dapat mengenal dari suaranya ketika bernyanyi, dari baunya yang khas. Nah, ini membuat mereka dapat mengenali anaknya di antara sekian banyak yang lain. Dapat mengenali pasangannya di antara sekian banyak pasangan. Dikenal dengan mudah. Inilah yang namanya ciri khas atau jati diri atau identitas. Di antara sekian banyak dapat segera dikenali karena punya jati diri, ada identitas. Maka tidak menjadi masalah. Nah, kita pun sebagai manusia individual punya identitas. Kita punya jati diri yang tidak akan sama satu dengan yang lain. Nah, sekarang masalahnya adalah secara iman, bagaimana identitas kita? Bagaimanakah jati diri kita? Jati diri kita sudah jelas seperti tema dari ibadah dan khotbah ini, jati diri anak-anak Allah. Sekarang ingin kita pahami jati diri anak-anak Allah itu seperti apa? Ciri khasnya apa? Sehingga dapat dikatakan sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Bila kita melihat firman Tuhan yang tadi kita baca dalam kitab Roma pasal 8, di sana kita melihat bahwa perikop itu berbicara tentang hidup dalam daging dan hidup di dalam roh. Orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Hidupnya mengikuti kehendak Allah. Sedangkan orang yang hidup dalam daging adalah orang yang senantiasa mengikuti kehendak dirinya, kehendak kedagingannya. Dan kita mengerti betul, orang yang hidup menurut daging itu cenderung berseteru dengan Allah, cenderung menentang Allah karena keinginan dagingnya. Tetapi orang yang hidup dalam roh, mereka tidak akan pernah menentang Allah. Mereka akan mengikuti kehendak Allah. Nah, ciri orang Kristen, jati diri anak-anak Allah itu ada di sini. Bahwa anak-anak Allah selalu hidup dipimpin oleh roh. Dan orang yang dipimpin oleh roh itu cenderung ingin mencari apa yang dikehendaki Bapa, dikehendaki oleh Allah, yaitu senantiasa mencari damai, sejahtera, dan hidup. Itu yang dikatakan di dalam ayat 7 dari pasal 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kemudian ada juga ayat kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kemudian ayat 6 bagian terakhir, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi jelas sekali, sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh roh, yang ia cari itu senantiasa damai sejahtera, mencari kehidupan, bukan permusuhan, bukan perseteruan dengan Allah, bukan membangkang kepada Tuhan Allah. Ini ciri anak-anak Allah, selalu hidup menurut pimpinan roh. Dan karena senantiasa hidup menurut pimpinan roh Allah, anak-anak Allah itu akan selalu mencari jalan kepada Allah, mencari jalan Allah. Inilah yang juga tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 11 dan 12. Mazmur ini berbunyi demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Jadi anak-anak Allah yang dipimpin oleh roh dalam segala perkara, dalam segala hal, dalam keadaan menderita, itu akan selalu meminta kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu, tunjukkanlah rancangan-Mu agar aku dapat mengikutinya. Jadi yang dipikirkan itu adalah kehendak Allah, apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh daging yang selalu berseteru kepada Tuhan Allah. Jadi ia akan selalu berdoa kepada Allah, minta ditunjukkan jalan supaya hidup dengan benar, hidup berkenan di hadapan Allah. Jadi inilah hal-hal yang dikerjakan oleh anak-anak Allah dengan identitasnya yang dipimpin oleh Roh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, ini pun ketika menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan, itu akan dapat melihat bagaimana Allah bekerja, punya rancangan terhadap dirinya. Maka di dalam Yesaya pasal 44 ayat 6 berbunyi demikian.
Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ayat 6 menyatakan kepada kita, Allah mengatakan, Akulah yang terdahulu, Akulah yang terkemudian. Ini sama dengan pernyataan perjanjian baru ketika Yesus mengatakan, Akulah Alfa dan Omega. Aku yang terdahulu, Akulah yang terkemudian. Ini hendak mengatakan apa? Allah hendak mengatakan, sebelum segala sesuatu dijadikan, Aku sudah ada terlebih dahulu. Dan setelah segala sesuatu dijadikan, Aku pun masih ada. Walaupun yang diciptakan ini lenyap, Aku masih ada. Aku yang terdahulu, Aku yang terkemudian. Akulah Alfa dan Omega. Ini punya makna apa? Bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan sebelum kita dicipta, Tuhan sudah tahu rancangannya tentang diri kita. Bahkan kalau kita sudah mati sekalipun, Tuhan sudah tahu juga apa rancangannya terhadap diri kita. Jadi seluruh hidup kita ini Tuhan tahu. Maka kalau kita sadar Tuhan itu maha tahu, Ia mengerti keadaan kita menderita, kita sengsara, kita terpuruk, Tuhan bukan tidak mengerti. Tuhan mengerti betul apa yang kita alami sekarang ini. Kita butuh pertolongan, Tuhan mengerti. Kita butuh didampingi, Tuhan juga mengerti. Kita butuh mencukupi kebutuhan hidup setiap hari, Tuhan juga mengerti. Tuhan mengerti, maka jangan pernah menganggap Tuhan tidak mengerti saat kita sedang menderita. Karena Tuhan tahu apa yang kita alami dan Tuhan juga tahu jalan keluarnya. Nah, anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah ini paham betul siapa Allah, maka dia akan selalu berserah, pasrah. Tuhan, jadilah kehendak-Mu, aku menerima segala sesuatu, aku bersyukur. Itulah yang membuat anak-anak Allah kelihatan jati dirinya dan dia tidak pernah takut menghadapi pergumulan yang berat sekalipun. Kehilangan pekerjaan, mendapatkan sakit penyakit, mendapatkan kemalangan, anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh tidak pernah gentar dan takut. Maka di dalam ayat yang ke-8 diserukan demikian, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Jadi ketika kita tahu Allah ini Alfa dan Omega, yang terdahulu dan terakhir, yang mengerti rancangan dalam hidup ini, kita tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gentar. Apa yang sering membuat kita gentar dan takut dan khawatir? Banyak. Tapi dengan memahami Tuhan punya rancangan atas hidup pribadi dan keluarga kita dan jemaatnya, kita tidak takut. Bahkan ketika pandemi COVID ini berdampak pada gereja, walaupun banyak gereja persembahannya menurun tajam dan banyak, karena kita tahu rancangan Tuhan yang baik, kita tidak akan pernah gentar, tidak pernah takut, karena Tuhan memelihara umatnya. Ini contoh betapa anak-anak Allah yang punya jati diri, takut dan mencari Allah dan senantiasa hidup menurut pimpinan Roh Allah, ini akan seperti ini, tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut. Bagi anak-anak muda yang belum punya pacar, sudah berusia banyak, juga tidak akan pernah takut. Karena Tuhan tahu bagaimana rancangan. Persoalan apapun, Tuhan tahu rancangannya, Tuhan tahu jalan keluarnya.
maka serahkanlah hidup ini kepada Tuhan. Kalau kita mencari keinginan daging, kita pasti tidak bisa menerima. Tapi karena kita mencari keinginan roh Allah itu, kita akan tetap dapat merasa damai dan sejahtera. Dan contoh konkret yang lain, jati diri seorang anak Allah, ada pada kitab Injil yang tadi kita baca bersama. Di dalam kitab Injil yang tadi kita baca, di sana diceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli, yang buta, dan di dalam ayat 20 dikatakan demikian. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Jadi ada seorang yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Orang ini kerasukan setan. Ia bisu dan buta. Kerasukan setan, bisu dan buta. Coba kita bayangkan bagaimana keadaannya, betapa buruknya keadaan itu. Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini. Yang tadinya bisu sekarang bisa berbicara. Yang tadinya buta sekarang bisa melihat. Kuasa Yesus melakukannya. Tapi apa kata orang Farisi? Orang Farisi mengatakan Yesus menyembuhkan dengan kuasa setan, dengan kuasa Beelzebul. Coba kita bayangkan kalau menjadi Tuhan Yesus. Kita berbuat baik, kita menolong orang, tapi kita malah dianggap jahat karena kita menolong dengan kuasa setan. Niatnya baik, tapi malah disalahkan. Bagaimana perasaan kita? Saya baik kok, saya tulus, tapi kenapa saya difitnah seperti ini? Kebanyakan orang pasti akan tidak terima, tersinggung. Wajar jika tersinggung. Tetapi karena Yesus ini anak Allah, dia dipimpin oleh roh Allah, apa yang terjadi? Ya, dia tidak tersinggung, ia tidak marah. Kalau menuruti daging, keinginan daging, pasti tersinggung. Jadi kalau ada orang tersinggung karena masalah apa saja, itu karena menuruti daging, menuruti ego, tidak terima difitnah, tidak terima dipandang buruk, harga diriku jatuh. Itu karena keinginan daging. Tapi karena ini dipimpin oleh roh Allah, Yesus tidak tersinggung. Dengan tenang, dengan sabar, Tuhan menjawab mereka. Diberikan perumpamaan. Kalau saya, kata Tuhan Yesus, bila saya mengusir setan dengan kuasa setan, itu tidak mungkin. Itu sama saja setannya tidak kompak. Mana mungkin setan melawan setan? Itu namanya awal dari kehancuran. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jadi Yesus ingin menunjukkan kepada kita sebagai orang yang dipimpin oleh roh, carilah kehendak roh Allah tadi. Kehendaknya apa? Seperti yang dikatakan pada firman Tuhan tadi, mencari kehidupan, mencari damai sejahtera, mencari shalom Allah. Ini ciri dari anak Allah. Jati diri anak Allah ini ada di situ. Hidupnya dipimpin oleh roh dan ia tidak pernah mau menentang Tuhan Allah. Ia akan selalu mencari kebaikan untuk orang lain dan untuk dirinya. Tapi ini bukan dalam pengertian mencari aman, tidak. Tuhan Yesus ingin menciptakan damai, menunjukkan yang sesungguhnya dengan cara seperti ini. Nah, kalau setiap anak Allah jati dirinya kelihatan seperti ini, ada kasih yang luar biasa,
orang akan dengan mudah menemukan, oh itu orang Kristen, itu pengikut Yesus, lemah lembut, baik hati. Tapi kalau kita tidak pernah menunjukkan kebaikan seperti ini, orang akan sulit menentukan ini pengikut Yesus atau bukan. Ini siapa? Tidak tahu karena tidak ada jati dirinya. Ciri khasnya itu tidak ada. Seperti contoh di depan yang saya sampaikan tadi, induk penguin dapat menemukan anaknya di antara banyak anak penguin yang lain itu karena ada ciri khasnya, ada identitasnya. Suaranya beda dengan anak-anak yang lain, baunya juga beda. Nah sekarang bagaimana ciri khas anak-anak Allah? Bagaimana baunya anak Allah itu? Baunya penuh kasih atau tidak? Nah kalau sama dengan yang lain kan tidak ada identitasnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak Allah yang punya identitas seperti ini, punya jati diri yang seperti ini, akan mudah dilihat oleh banyak orang. Dan mereka akan dapat mencerminkan kemuliaan Allah dimanapun mereka berada. Saat berkata-kata, dalam pergaulan, bertingkah laku bersama dengan orang yang lain, jelas kelihatan ini orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak Allah semacam ini akan kuat menghadapi pergumulan yang berat sekalipun. Tidak ada yang membuatnya jatuh. Pergumulan justru akan memperkuat dan memperteguh imannya kepada Tuhan Allah. Karena itulah tema kita sangat baik, menolong diri kita, menemukan kembali jati diri kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah. Marilah bersama-sama sebagai anak-anak Allah kita menunjukkan jati diri kita agar dunia mengerti siapa Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Marilah kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Mulia, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas firman yang hari ini sudah kami terima dan sudah kami renungkan. Biarlah apa yang kami terima ini sungguh-sungguh membangun dan memelihara iman percaya kami kepadamu, serta berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Baik dan Maha Mulia, saat ini ada beberapa pokok doa yang hendak kami naikkan kepadamu. Yang pertama, kami ingin mendoakan bangsa kami, bangsa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami, bangsa yang di dalamnya kami hidup, kami bekerja, kami melakukan berbagai macam kegiatan dalam hidup kami. Kiranya kebersamaan kami di dalam bangsa negara ini Engkau berkati, sehingga kehidupan kami yang beragam ini dapat menjadi sumber kekuatan untuk membangun bangsa ini menjadi semakin besar, semakin kuat, dan semakin menjadikan bangsa ini dapat menjadi tempat yang layak bagi kami untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih bermakna. Karena itu kami doakan para pemimpin bangsa kami, mulai dari pemerintahan yang ada di pusat hingga di daerah. Tuhan mampukan para pemimpin kami ini untuk melayani dengan benar, sehingga kami sebagai warga negara menikmati cinta kasih Allah melalui para pemimpin kami yang bekerja dengan jujur, adil, dan melindungi kami. Kami doakan pula upaya pemerintah kami di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan menuntun, Tuhan memampukan pemimpin kami mengambil kebijakan yang tepat,
di dalam mengentaskan negeri ini dari pandemi COVID. Dan kami percaya Tuhan Allah memberkati setiap upaya tersebut. Yang kedua, kami mendoakan gereja Tuhan di berbagai tempat dan di segala situasi. Kiranya Engkau menolong gereja Tuhan untuk tetap dapat melakukan fungsinya meskipun saat ini terhambat karena pandemi COVID. Kami percaya meskipun tidak banyak kegiatan program pelayanan yang kami kerjakan, namun Tuhan tetap memakai kami dalam kebersamaan untuk membangun jemaat-Mu sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja kami untuk ambil bagian mengentaskan, mengatasi pandemi COVID di negeri ini. Kami percaya kehadiran kami sebagai gereja Tuhan adalah kepanjangan tangan Tuhan di dalam menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Kami berdoa bagi setiap orang yang sedang menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya karena pandemi COVID ini. Kami percaya Tuhan Allah senantiasa memelihara dan menyertai. Kami doakan program-program gereja yang dapat berjalan, kiranya semakin lama semakin Engkau pakai dengan berkualitas untuk memelihara iman kami. Kami juga hendak menaikkan pokok doa kami yang ketiga untuk keluarga-keluarga di dalam jemaat-Mu ini. Berkati keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu ini agar kami bersama keluarga kami tetap dapat bertahan, tetap dapat mengarungi beratnya hidup ini secara bersama-sama, saling tolong, saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga lewat keluarga kami itu, beban persoalan seberat apapun kami atasi bersama karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami doakan keluarga kami di dalam memasuki normal yang baru untuk berbagai macam kegiatan kami. Tolong kami ya Allah, agar kami tetap dapat menjaga diri dengan baik untuk tidak lengah dan terjatuh dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan Allah menolong kami. Kiranya Engkau juga menopang keluarga kami, sehingga kami tetap dapat menghidupi keluarga kami dengan segala kebutuhan yang cukup banyak di masa pandemi ini. Dan kami percaya Tuhan menolong kami. Berkati pemeliharaan iman yang kini bertumpu di dalam keluarga kami. Mampukan kami bersama-sama membangun iman percaya kami. Dan kami percaya Tuhan selalu hadir dalam keluarga kami. Sekarang kami hendak menaikkan doa kami. Menaikkan doa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dan inilah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mempersembahkan, marilah kita bangkit berdiri dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Puji syukur, puji sembah Tuhan atas kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin senantiasa mengingat-Mu dengan mengucap syukur atas apa yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari, termasuk menjaga kehidupan kami sehingga kami dapat melangsungkan kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mengaturkan persembahan. Kiranya persembahan Tuhan yang akan kami kumpulkan nanti, Engkau berkati, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga boleh layak untuk kemuliaan nama-Mu saja, untuk kebesaran nama-Mu saja. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sudah Engkau tunjuk Tuhan untuk mengelola persembahan ini, sehingga semua dapat terkelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keberadaan kelangsungan gereja kami ya Tuhan, dan tentu saja untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami. Engkau berkati senantiasa Tuhan, mereka Tuhan yang sudah mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu boleh mengikuti mereka. Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam kami mempersembahkan mungkin tidak berkenan. Kiranya Engkau senantiasa mengampuni dosa kami. Di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Bersembahkan hidup
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui ibadah ini kita diajak untuk memiliki kekuatan iman untuk mempertahankan jati diri sebagai anak Allah dalam menghadapi tantangan dan penderitaan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada minggu hari ini telah selesai. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.